Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurda Iyasana, NIM 19104210069. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu analisis aspek, prosedur, dan kode etik audit studi kasus pada asuransi Jiwasraya PwC. Yang pertama ada pendahuluan. Kinerja dalam perusahaan dapat dinilai menggunakan laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan sebuah informasi yang sangat penting bagi suatu perusahaan karena dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan baik bagi pihak internal maupun pihak eksternal. Faktor penentu dalam mempertahankan kelangsungan hidup suatu perusahaan ditentukan oleh laporan keuangan. Salah satunya yaitu laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Laporan laba rugi merupakan sebuah laporan keuangan yang sangat penting di mana terdapat beberapa unsur dari laporan laba rugi, yaitu pendapatan dan beban. Dalam laporan laba rugi, pengakuan perlu dilakukan dengan mencatat pendapatan dan beban ke dalam laporan keuangan tersebut. Begitu pula dengan beban. Umumnya, pengakuan pendapatan dan beban di setiap perusahaan bersifat sama, akan tetapi berbeda dengan pengakuan pendapatan dan beban pada perusahaan asuransi jiwa. Terungkapnya kasus salah kelola usaha PT Asuransi Jiwasraya telah menyita perhatian publik. Jiwasraya berdiri sejak masa pemerintahan Hindia Belanda pada 31 Desember 1859 dan berubah menjadi PT Asuransi Jiwasraya Persero pada tanggal 21 Agustus 1984. Dalam perjalanannya, kondisi usaha Jiwasraya sempat membaik pada tahun 2011 meski turut terdampak krisis ekonomi tahun 1998. Namun demikian, ketiadaan likuiditas membuat Jiwasraya mengalami gagal bayar klaim nasabah JS Saving Plan sebesar 802 miliar pada bulan Oktober 2018 dan mencapai 12,4 triliun per Desember 2019. Buruknya keuangan Jiwasraya dikarenakan perusahaan membeli saham-saham lapis kedua dan ketiga menjelang tutup kuartal atau tutup tahun untuk mempercantik laporan keuangan atau window dressing. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan harga saham tempat Jiwasraya berinvestasi selalu atau melompat menjelang tutup tahun dan kemudian saham tersebut dijual lagi pada 2 Januari tahun berikutnya. Karena saham yang dibeli di bawah harga pasar, maka pada laporan keuangan akhir tahun akan tercatat hasil investasi Jiwasraya menguntungkan. Namun sebenarnya perusahaan sudah mengalami kerugian. Selanjutnya yaitu pembahasan. Yang pertama, kronologi kasus Jiwasraya. Kondisi keuangan perusahaan asuransi Jiwasraya sebenarnya mulai terpuruk sejak tahun 2002 akibat krisis ekonomi, hingga akhirnya tidak mampu membayar polis para nasabah. Berikut kronologi kondisi keuangan Jiwasraya sejak tahun 2002 sampai 2019. Yang pertama, pada tahun 2002 sampai 2004, perusahaan melaporkan cadangan yang lebih kecil dari seharusnya, insolvensi atau risiko pailit, mencapai 2,9 triliun pada tahun 2002 dan 2,76 triliun pada tahun 2004. Pada tahun 2006, ekuitas perusahaan negatif mencapai 3,29 triliun dan aset yang dimiliki jauh lebih kecil dibandingkan kewajiban. Dan BPBK memberikan opini disclaimer atau tidak menyatakan pendapat untuk laporan keuangan tahun 2006 sampai 2007 dikarenakan penyajian informasi cadangan tidak dapat diyakini kebenarannya. Pada tahun 2008 sampai 2009, defisit perseroan semakin lebar yakni 5,7 triliun pada tahun
2008 dan 6,3 triliun pada tahun 2009. Melihat kondisi tersebut, Jiwasraya mulai melakukan langkah penyelamatan jangka pendek atau reasuransi. Pada tahun 2010 sampai 2012, Jiwasraya melanjutkan skema reasuransi dan mencatatkan surplus sebesar 1,3 triliun pada akhir 2011. Saat itu, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau BAPEPAM LK meminta perusahaan menyampaikan alternatif penyelesaian komprehensif dan fundamental jangka pendek. Pada tahun 2013, BAPEPAM LK resmi beralih pada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan meminta Kementerian BUMN menyampaikan langkah alternatif penyehatan keuangan perusahaan beserta jangka waktunya karena rasio solvabilitas perusahaan kurang dari 120%. Pada tahun 2014, peningkatan penempatan dana di saham dan reksadana dan terjadi lonjakan pendapatan premi hingga 50%. Pada tahun 2015, hasil audit BPK menunjukkan dugaan penyalahgunaan wewenang dan laporan aset investasi keuangan melebihi realita atau overstate serta kewajiban di bawah realita atau understate. Kemudian pada tahun 2016, OJK meminta perusahaan menyampaikan rencana pemenuhan rasio kecukupan investasi karena sudah tidak lagi menggunakan mekanisme reasuransi. Pada tahun 2017, OJK meminta Jiwasraya mengevaluasi produk JS Saving Plan agar sesuai kemampuan pengelolaan investasi. Pada tahun 2018, OJK dan Jiwasraya membahas penurunan pendapatan premi secara signifikan akibat penurunan Guaranteed Return atau garansi imbal hasil atas produk JS Saving Plan. Kemudian pada tahun 2019, Jiwasraya membutuhkan dana sebesar 32,89 triliun untuk memenuhi rasio solvabilitas. Dan kemudian pada tahun 2020, Kejaksaan Agung meminta BPK memulai audit investigasi Jiwasraya dan OJK. Yang kedua adalah analisa kasus pada prosedur audit. Merespon maraknya pemberitaan di media massa sehubungan dengan kasus di PT Asuransi Jiwasraya atau Persero yang dikaitkan dengan Kantor Akuntan Publik atau KAP. Dewan Pengurus telah mengundang dan bertemu dengan akuntan publik dari 2 KAP selaku auditor eksternal untuk tahun buku 2016 dan 2017 serta 2015. Beberapa hal yang dijelaskan oleh para AP yang melakukan audit tersebut sebagai berikut. Yang pertama, bahwa para AP telah melakukan audit laporan keuangan untuk tahun buku 2016 dan 2017 serta 2015. Laporan audit independen atau LAI telah diterbitkan oleh para AP tersebut untuk tahun-tahun tersebut sesuai dengan bukti-bukti audit yang diperoleh. Yang kedua, laporan keuangan dan LAI tahun buku 2016 dan beberapa tahun sebelumnya telah dipublikasikan dalam website perusahaan tersebut dalam format annual report lengkap yang dapat didownload publik. Yang ketiga, untuk tahun 2017 AP hanya menerbitkan LAI 1 kali. Tidak ada penerbitan kembali laporan audit. Berdasarkan penelusuran di website perusahaan tersebut, laporan keuangan lengkap dalam format annual report untuk tahun 2017 tidak dipublikasikan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Yang keempat, bahwa perusahaan juga memiliki kewajiban penyampaian laporan berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagai media untuk pengawasan. Yang ketiga yaitu analisa kasus pada kode etik.
Akuntan publik juga harus mematuhi kode etik profesi yang mengatur perilaku akuntan publik dalam menjalankan praktik profesinya, baik dengan sesama anggota maupun dengan masyarakat umum. Kode etik ini mengatur tentang integritas, kompetensi, dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional, serta standar teknis bagi seorang auditor dalam menjalankan profesinya. Kualitas pelaksanaan audit mengacu pada standar-standar yang telah ditetapkan, meliputi standar umum, standar pekerjaan, dan standar pelaporan atau IAI SPAP 2011. Dengan kata lain, audit dapat dikatakan berkualitas jika memenuhi standar auditing yang telah ditetapkan. Di tengah tingginya kebutuhan akan jasa audit, kualitas audit yang dihasilkan kini tengah menjadi sorotan setelah banyaknya pelanggaran standar maupun kode etik profesi yang melibatkan akuntan publik ternama, seperti Deloitte, PricewaterhouseCoopers atau biasa disebut PwC, dan Ernst & Young atau EY. Berbagai kasus kecurangan dalam laporan keuangan yang melibatkan beberapa kantor akuntan publik ini berakibat pada pemberian sanksi bagi kantor akuntan publik maupun auditor yang bersangkutan. Pada Januari 2019, Kementerian Keuangan memeriksa akuntan publik dari 2 kantor akuntan yang merupakan auditor eksternal tahun 2015 sampai 2017, perusahaan asuransi Jiwasraya. Merujuk laporan keuangan Jiwasraya, KAP yang mengaudit adalah mitra PricewaterhouseCoopers. Kementerian Keuangan menegaskan juga akan memberikan sanksi pada KAP yang melakukan audit dan memberikan opini yang tidak sesuai terhadap laporan keuangan PT Asuransi Jiwasraya, termasuk PT Asabri. Sanksi yang dijatuhkan bisa berupa teguran hingga pembebasan sementara dari praktik sesuai dengan tingkat kesalahannya. Yang terakhir yaitu kesimpulan. PT Asuransi Jiwasraya atau Perseroh adalah perusahaan satu-satunya yang merupakan badan usaha milik negara atau BUMN di Indonesia yang bergerak di bidang industri asuransi jiwa, di bawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Dan perusahaan ini memiliki suatu tujuan mulia, yaitu mendidik masyarakat merencanakan masa depan. Kasus salah kelola pada BUMN Jiwasraya dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi di Indonesia. Hal ini menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah, khususnya OJK, dalam mengatur dan menata industri perasuransian ke depan dan mengambil solusi yang terbaik dalam penyelesaiannya. Penyelamatan dana nasabah dan investor merupakan upaya yang mendesak untuk dilakukan pemerintah ke depan. Perlu terus dilakukan pengawasan intensif untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, khususnya industri perasuransian. DPR RI perlu mendesak Kementerian BUMN agar segera menentu OJK untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan yang intensif terhadap lembaga-lembaga keuangan, khususnya non-bank. Hal ini dikarenakan kasus Jiwasraya dapat berdampak sistemik pada sektor keuangan non-perbankan, di mana transaksinya menyangkut para investor dan nasabah pemegang polis dalam jumlah yang sangat banyak. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.